Salam kebajikan, Waitu Tungtien, Tojin sekalian. Peradaban manusia tidak pernah lepas dari mitos-mitos yang ada atau yang pernah ada. Mitos-mitos itu berkembang dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita atau dongeng-dongeng atau petuah-petuah para orang tua. Seiring dengan itu, di tengah-tengah masyarakat juga hadir agama dengan pendekatan yang tentu saja berbeda. Lalu bagaimana ilmu pengetahuan memandang mitologi dan agama? Apakah keduanya benar-benar dua hal yang berbeda dan bertentangan, atau mungkin keduanya memiliki kesamaan-kesamaan tertentu? Dalam video ini kita akan membahas peran ilmu pengetahuan, mitologi dan agama bagi kehidupan manusia dalam menghadapi fenomena kehidupan di alam semesta. Bagi masyarakat modern saat ini, mempercayai mitos bisa dianggap sebagai sebuah kemunduran berpikir karena bertentangan dengan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan didasarkan pada teori-teori yang telah teruji, disepakati, dan tentu saja bersifat objektif. Sementara mitos-mitos itu adalah berdasarkan imajinasi dan perasaan-perasaan manusia. Lebih dari itu, bahwa kecanggihan ilmu pengetahuan kemudian dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta secara ilmiah. Dan tentu saja penjelasan-penjelasan itu akan menepis mitos-mitos yang ada. Misalkan, apakah itu petir yang menggelegar seperti membelah langit, yang pada zaman dahulu dianggap sebagai dewa Zeus dalam kepercayaan Yunani kuno. Ilmu pengetahuan kemudian menjelaskan secara ilmiah bahwa berdasarkan siklus, air yang ada di bumi akan menguap karena panas matahari. Kemudian karena udara yang dingin akan terjadi pengembunan, dan uap yang mengembun itu kemudian akan turun kembali ke bumi sebagai hujan. Dan bersamaan dengan itu, pada awan gelap yang menggantung ada partikel-partikel bermuatan listrik yang saling menyambar, saling melompat, dan terjadi ledakan-ledakan. Itulah petir. Inilah penjelasan yang khas dalam ilmu pengetahuan, dan tentu saja penjelasan itu objektif. Lalu apa yang dimaksud dengan penjelasan objektif itu? Penjelasan objektif berarti upaya menjelaskan gejala yang terjadi di dunia dengan penyebab yang ada di dunia, bukan penyebab-penyebab yang berasal dari luar dunia. Misalkan bahwa kita tidak bisa menerima penjelasan bahwa sebuah bencana alam yang terjadi di dunia disebabkan oleh kekuatan-kekuatan lain atau roh-roh di luar dunia ini yang karena marah kemudian menyebabkan bencana alam di dunia. Seperti tentu kita juga tidak bisa menerima penjelasan bahwa penyebab gempa bumi yang terjadi di Jogja tahun 2006 itu karena disebabkan oleh Nyi Ratu Kidul yang marah. Berita tentang gempa bumi di Jogja tahun 2006 disebabkan oleh Ratu Kidul yang marah ini sempat dimuat dalam Detikcom tanggal 2 Juni 2006. Alasan marahnya Nyi Ratu Kidul dan menyebabkan gempa terjadi di Jogja itu karena bersamaan dengan itu sedang marak-maraknya rancangan undang-undang tentang pornografi, di mana kelompok yang pro terus memberikan tekanan kepada DPR untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut. Kalau sampai rancangan undang-undang pornografi disahkan menjadi undang-undang, maka Ratu Kidul akan kena dampak karena penampilannya yang quote and quote adalah porno. Itulah kenapa kemudian Ratu Kidul marah lalu membuat gempa di Jogja. Lalu apa sebenarnya tujuan dari mitos-mitos itu? Dan kenapa kemudian pada zaman dahulu orang begitu mempercayai mitos-mitos tersebut? Tojin sekalian, terlepas dari cerita atau mitos-mitos yang tidak masuk akal itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman dahulu mitos memiliki perannya sendiri dalam mengatur dan memberikan pemahaman kepada manusia. Ketika belum ditemukan alat tulis dan manusia belum memiliki kemampuan membaca dan menulis dan belum ada penelitian sains seperti sekarang ini, maka mitologi menjadi metode yang sangat ampuh untuk mengatur dan memberikan pemahaman kepada manusia. Minimal manusia dapat menerima dan menuruti petuah atau perintah-perintah dari para pendahulunya untuk bagaimana bersikap dan bertindak menghadapi fenomena kehidupan di alam semesta. Artinya, mitologi pada masa itu berhasil mengurangi kekhawatiran dan ketakutan manusia terhadap fenomena alam yang serba tidak menentu itu. Dan kemudian manusia memasrahkan kehidupannya kepada kekuatan-kekuatan tertentu yang kemudian mereka yakini itu. Dari sini menjadi jelas bahwa penyebab manusia mempercayai mitos-mitos yang tidak masuk akal dan tidak ilmiah itu adalah karena pertama ketidaktahuan dan ketidakmampuan manusia untuk menjelaskan peristiwa atau fenomena alam yang terjadi di dunia secara ilmiah. Dan yang kedua tentu karena rasa kekhawatiran dan ketakutannya menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam yang serba tidak menentu itu.
Tojin sekalian, mitologi sebetulnya berkembang di semua peradaban, baik peradaban Timur Tengah yang kemudian kita kenal sebagai peradaban Mesopotamia, peradaban Mesir kuno, dan peradaban Yunani kuno, atau pada peradaban Asia Timur yang kemudian kita kenal sebagai peradaban Lembah Sungai Kuning, atau pada peradaban yang lain. Mitos-mitos itu biasanya berkaitan dengan kekuatan atau roh-roh luhur yang kemudian divisualisasikan dengan dewa-dewi atau malaikat-malaikat atau sening dalam kepercayaan peradaban Lembah Sungai Kuning. Sejak zaman Paleotikum, masyarakat mulai mempercayai bahwa setiap fenomena alam di dunia ini seperti hujan, petir, angin, badai, matahari, dan seterusnya digerakkan oleh satu kekuatan yang bersifat luhur atau roh-roh tertentu yang kemudian dikenal dengan dewa-dewi atau malaikat-malaikat atau para sening. Setiap tempat dan peradaban yang berbeda memiliki istilah dan nama yang berbeda pula. Dan masing-masing dari kekuatan atau dewa-dewa itu memiliki tugas dan wilayah yang berbeda pula. Misalkan Dewa Ra atau Dewa Matahari dalam kepercayaan Mesir kuno yang diyakini sebagai penyebab matahari menyinari bumi, terbit di pagi hari dan tenggelam di senja hari. Dalam peradaban dan kepercayaan Tionghoa, kita mengenal malaikat bumi atau Hotu, atau dikenal juga dengan sebutan Putih Chengsen, sebagai penguasa bumi yang dipercaya sebagai malaikat pemberi berkah kepada manusia. Meskipun banyak versi, cerita, dan nama yang berbeda-beda terkait dengan malaikat bumi ini, namun prinsipnya sama, bahwa malaikat bumi adalah malaikat pemberi berkah melalui bumi, di mana bumi menjadi sarana dan tempat manusia tinggal, sekaligus tempat manusia memperoleh makanan untuk mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya. Namun demikian, mitologi tentang dewa-dewi pamornya mulai berkurang dalam peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno ketika agama Zoroastrianisme lahir. Agama ini mulai memperkenalkan konsep dualitas. Zoroastrianisme percaya pada Ahura Mazda sebagai dewa terang dan kebaikan, dan percaya kepada kebalikannya, yaitu Hariman sebagai roh jahat dan kegelapan. Lalu bagaimana sains atau ilmu pengetahuan memandang mitos tentang dewa-dewi dalam kepercayaan politeisme, dan bagaimana sains memandang agama dalam kepercayaan monoteisme? Tojin sekalian, sebenarnya sama seperti sains atau ilmu pengetahuan tak mampu menjelaskan tentang keberadaan dewa-dewi dan kekuatan roh-roh luhur lainnya dalam kepercayaan politeisme, sains pun tak mampu menjelaskan tentang keberadaan setan dan malaikat dan keberadaan sorga atau neraka pada agama monoteisme. Jadi berdasarkan sains atau ilmu pengetahuan, baik keyakinan pada mitos-mitos dalam konsep politeisme, keyakinan pada konsep dualitas, bahkan keyakinan pada konsep monoteisme sama-sama sulit dijelaskan secara logis dan objektif. Maka pada dasarnya, baik konsep politeisme termasuk penyembahan kepada kekuatan atau roh-roh luhur maupun konsep monoteisme hanyalah sebuah metode untuk mengatur manusia agar selaras dengan semesta, membuat manusia patuh dan menurut untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu demi kebaikan diri dan kelompoknya. Akhirnya sebuah mitos yang disampaikan melalui cerita atau dongeng-dongeng itu tentulah memiliki maksud-maksud tertentu. Dongeng Malin Kundang misalnya, tentu saja mengandung maksud tertentu agar setiap anak di dunia ini bisa berbakti kepada orang tuanya. Cerita Malin Kundang ingin menggambarkan akibat buruk dari perilaku anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kita tidak dapat kemudian mengatakan semua itu tidak patut dipercaya karena semua itu hanyalah sebuah dongeng atau legenda yang dibuat. Sesungguhnya dongeng atau mitologi seperti itu dibuat memang bukan untuk dipercaya, tetapi lebih kepada untuk dimaknai. Kalau kita mau jujur, kenyataannya mitologi itu cukup ampuh pada zamannya untuk mengatur perilaku manusia. Jadi apapun kemasannya, pada hakikatnya mitologi atau agama, baik agama politeisme maupun agama monoteisme, memiliki tujuan yang serupa dan bahkan memiliki kemiripan dalam pola-pola penyampaiannya. Maka jika konsep monoteisme dianggap paling benar saat ini, tidak berarti bahwa konsep yang ada sebelumnya pasti salah, pasti keliru, atau bahkan sesat. Yang pasti semua memiliki keampuhannya sendiri-sendiri sesuai dengan zamannya masing-masing. Akhirnya baik ilmu pengetahuan, mitologi, dan agama semuanya hanyalah soal pendekatan untuk menjelaskan sebuah fenomena kehidupan. Ilmu pengetahuan menekankan pada bagaimana menjalani kehidupan yang lebih baik di atas dunia ini dengan memiliki kemampuan atau keterampilan-keterampilan tertentu. Sementara agama dengan segala keunikannya melengkapinya dengan nilai-nilai kebenaran.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam kebajikan. Hoite Tongtian.